saudara jati Zuhdu Isa alaihissalam. Kata Imam Ghazali ini derajat zuhud yang paling tinggi yaitu zuhudnya Nabi Allah Isa. Ya, Nabi Allah Isa itu adalah termasuk orang yang paling zuhud gitu. Dia kan nggak punya rumah, nggak punya tempat, nggak punya bini, nggak apa kan? Tuh ya, itu Nabi Isa gitu ya. Itu Nabi Isa tuh ya, itu zuhudnya yang paling tinggi. Jadi kalau yang namanya zuhud kan takut dunia tuh, ya ninggalin dunia gitu. Nah ya, Nabi Isa tuh termasuk ya Nabi yang paling zuhud. Nah terjadinya dia, kenapa? Nih pernah terjadi katanya pada Nabi Isa, dia itu apa? Ketika itu Nabi Isa itu ya tidur dipakai bantalnya itu ya batu. Iya, batu buat bantal gitu, buat ganjelan gitu ya. Itu, nah itu bantal aja yang dari kabut masih keras. Itu nggak bisa tidur pakai ganjel, palanya pakai batu. Nah begitu dia tidur tuh ya, begitu badannya juga bagan baca batu, apa tuh ada setan datang. Oh Nabi Isa tegur, bilang tuh kalau lagu setanu. Ya, setan bilang tuh kepada Nabi Isa, ama kunta tarok dunia. Kata setan nih kepada Nabi Isa, bukankah kamu termasuk orang yang meninggalkan dunia? Ya, yang nggak senang sama dunia. Kamu kan termasuk orang yang nggak senang sama dunia nih, gitu. Kata setan. Terus Nabi Isa lagi tiduran pakai batu bantalnya. Nah, setan kayak gitu. Lu kan bukannya orang yang nggak senang sama dunia, kan gitu. Tuh, kan gitu setan tuh. Gitu ya. Nah, kita ya. Nah, paman lazi badalaka kata ya Nabi Isa ini kepada setan. Emang ada apaan kamu nih? Gitu, bahasa tuh yang jelasnya. Gitu, bahas kamu ya kepada saya. Ya, ini lu kata gue lu tegur begitu. Lu kan kalau orang yang support gitu. Nah, karena gue lagi tiduran pakai batu lu tegur gitu. Emang apaan sih yang gue kerjain gitu? Ya, yang gue pakai nih. Nah, gitu kata Nabi Isa nih. Qala famal ladzi tajidu ya, kata Nabi Isa, apaan yang kamu dapetin nama saya? Ya, gitu. Saya bilang kamu kan orang yang support gitu. Nah gitu ya. Nah begitu. Qala jawab setan, tawassad enggak hajar. Kamu berbantal, pakai bantal dengan batu. Lu tidur pakai batu, bantal batu gitu. Itu masih gitu kan katanya lu orang yang zuhud. Masa tidur pakai bantal, pakai batu bantal. Gitu kopi kan udah gak enak banget kok. Iya, rasa kan gitu. Itu ditegur tuh. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu ya zuhud yang paling tinggi adalah zuhudnya Nabi Isa tuh. Ya, tidur pakai bantalnya batu aja masih dianggap zuhud. Sampai lagi kayak kita. Ya. Ya, tidurnya ring-bed gitu ya, empuk bantalnya. Yo, lemon, ya, kasih lagi. Tuh, ya, tuh ya, Nabi Isa tuh, dia tegur orang setan gitu. Lu katanya orang tuh, kalau tidur pakai kepala lu ganjel sama batu. Ya, kalau kita kata itu apa lu batu kan gitu ya. Nah itu ya, nah itu akhirnya tuh apa tuh? Nabi Isa tuh, gitu. Artinya tuh kamu fa'inna tawassadakal aja, sungguhnya kamu berbantal dengan batu. Ai tantana amta bilok irok zika anil ardi penaumi. Artinya kamu bersenang-senang dengan mengangkat kepala kamu dari tanah. Ya kan kalau pakai batu kan langsung tuh. Ya gitu tidur kan. Gitu kalau nggak pakai bantal kan langsung tuh. Nah gitu. Itu artinya tuh ditegur orang setan, kamu berarti bersenang-senang ya mengangkat kepala kamu dari tanah dalam tidur. Nanti kamu tidur tuh ya enak kan? Itu kan kalau tidur pakai bantal enak kan? Cuma kalau begini aja gitu, tak aja gitu, kagak enak kan? Nah, coba kalau bantal gitu, nah aja gitu ya. Bantalnya empuk dia, ya tinggi kan enak gitu.
yatanahum, artinya bersenang-senang tuh ya. Nah gitu. Akhirnya apa tuh? Ya gitu. Ya, arti benal paromal hajaro. Ya, maka ya Nabi Isa tuh lemparin tuh batu yang ada di batunya, buangin dah, singkirin gitu. Kata Nabi Isa, "Buzuhu mataro ketuhu laka." Kata Nabi Isa nih kepada setan, ambil tuh ya, yang gue tinggal lah buat lo gitu. Tuh ya. Nih, ya derajat tinggi, derajatnya orang yang zuhud begitu, nggak mau senang-senang ya hidup di dunia gitu ya, nggak mau tuh ya hidup senang-senang di dunia tuh ya gitu. Ya. Ini seorang nabi ya, ini nabi yang paling ya paling zuhud, yaitu nabi itu nabi yang paling miskin, paling apa tuh Nabi Isa gitu ya. Nabi yang paling kaya tapi zuhud, Nabi Sulaiman kan gitu ya. Nah gitu, Sulaiman ya kaya kan ya, apaan aja dia bisa milikin tapi zuhud ya gitu ya. Artinya tuh nggak lupa sama Allah gitu ya. Nah itu ya, ini kata ya benar gitu. Akhirnya tuh Nabi Isa singkirin di punya apa tuh batu dari kepalanya, dibilang sama setan, "Bus ya gitu ya, ambil tuh," katanya gitu ya. Para mal hajar wa qala khudhu ma'a ma taraktuhu laka. Apa yang saya tinggalin ambillah buat kamu gitu ya. Satu tuh contoh. Nah, yang kedua baru ya an Yahya bin Zakaria, diriwayatkan dari Nabi Allah Yahya ya, anaknya Nabi Allah Zakaria ya gitu ya. Nabi Yahya anak Zakaria alaihi wasallam, annahu labisan masuha ya. Nabi Isa tuh pakai pakaian yang kasar ya. Masuha tuh pakaian udah yang halus, yang kasar gitu ya. Kasar tuh pakaian ya, dipakai tuh Nabi Yahya ya. Nabi Yahya pakai pakaian yang kasar nih kita ya. Nah gitu ya, masuk atau hatta sakuba jilduhu, sehingga badannya tuh, kulit badannya itu berlubang ya. Kan kalau kita pakai baju yang kasar tuh kayak gitu kan ketekan kan ya, nah pada cedok gitu ya. Kayak kita tidur di itu anda, kalau dulu kan di Bali gitu ya. Di Bali kan begitu kita bangun kan pada nyeplok ya gitu ya, tidur di Bali itu ya, gitu-gitu bangun tuh. Hanya Rasulullah tuh waktu tidur di pelepah korma ya, itu kan tidur di pelepah korma tuh ya. Ya, daun kayak gitu, daun apa tuh? Daun kelapa. Nah, daun apa tuh? Daun kelapa dah. Kelapa gitu-gituin, nah tidur situ. Nah, Rasulullah tuh pakai pelepah korma gitu ya. Korma kan kayak daun kelapa juga. Digelar gitu. Nah, begitu dibangun tuh kan badannya apa tuh nyetak di badan Rasulullah. Gitu, jadi Sayyidina Umar begitu lihat tuh Rasulullah tuh bangun dari tidurnya tuh pada jeplok apa badannya dicetak gitu ya. Nah, sedih tuh Sayyidina Umar, dibilang ya Rasulullah saya bikinin ya kasur lah gitu buat tidur gitu ya. Kata Rasulullah jangan, nggak mau gitu ya. Kok kita enak ya. Gitu juga gitu tuh ya. Rasulullah tuh saya lihat tuh badannya tuh Rasulullah tuh ya nyeplok tuh kayak tidur di Bali juga dibubuk gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah ini ya Nabi Allah Isa tuh Nabi Allah Yahya tuh pakai baju gitu yang kasar gitu ya. Sehingga badannya tuh pada ya berlubang katanya kulitnya gitu ya. Nah gitu ya gitu tuh ya. Masuha atas aku baju dulu. Kenapa tuh Nabi Yahya pakai baju seperti itu ya? Tarokan ya lit tanah umi wilainil libasi ya, karena meninggalkan senang-senang ya dengan baju yang lembut gitu ya. Itu Nabi Yahya nggak mau pakai baju tuh yang lemes ya, jadi dipakai baju yang kaku tuh gitu. Dia nggak mau karena tarakannya gitu ya. Nah ya di tanah bumi bila ini libas wastirahatan, dan juga enggak ya karena nggak pengen tuh senang-senang istirahat tuh ya gitu ya. Nah
ya. Nah, biar apa ya istirahatan ya gitu ya. Lubsul aisyul lamisa ya gitu ya. Nah, gitu ya. Lamisa hatta sakuma iluhu wasaratanyamu wasarahati kisul lamsik ya kisu ya gitu haksin ya gitu ya. Nah ya karena Nabi Yahya ini ya dia nggak mau pakai pakaian yang lembut yang lemas karena buat bersenang-senang dan juga ya istirahat merasa senang tuh ya istirahat kisul lamsi merasa istirahat merasa senang karena merasa sentuhan dari baju yang lembut gitu ya. Itu Nabi Yahya tuh nggak mau gitu pakai, jadi dipakai baju yang ya kasar tuh gitu ya, yang mau pakai baju yang lemes gitu karena dia nggak mau bersenang-senang dengan pakaian yang lembut dan bersenang-senang dengan ya sentuhan ya rambut pakaian yang lembut tadi. Pasa alatku umumu, kemudian ibunya nih ya, ibunya Nabi Yahya minta ya, ditahu tuh anaknya tuh pakai pakaian kasar, badannya pada ya berlobang-berlobang gitu. Nah ibunya minta tuh kepada ya Nabi Yahya ayal basamaka nasaki jubatan min sufin. Ibunya minta supaya Nabi Yahya pakai tuh gantinya sebagai baju yang tadi yang keras tuh itu diganti dengan baju suf ya, baju bulu gitu, jubah pakai itu ya. Ibu kata sudah tukarlah bajunya tuh gitu ya, tuh baju kasar gitu, badan lu tuh pada gitu ya, pada nyeplok gitu ya, jeplak gitu. Nah ibunya minta tukar tuh pakai baju suf, baju mantel gitu ya. Nah gitu deh ya, sufnya papa alat, maka Nabi Yahya kerjain karena ini saran dari ibu gitu ya, ibunya saranin tuh gitu. Nah dipakai tuh ya. Nah begitu Nabi Yahya tuh pakai tuh baju seperti itu, Allah wahyukan tuh ya, karena ini seorang Nabi kan ya, ya Allah kirim wahyu tuh ya gitu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah wahyukan kepada Nabi Yahya itu ya, malaikat tuh turun bilang apa tuh, ya Yahya asal ta'ala dunya ya gitu, asal ta'alaya adunya ya asal kamu mengutamakan dunia ya atas saya gitu kata Allah nih ya, dalam wahyunya bilang gitu ya. Allah bilang kamu utamain ya dunia ya dari saya gitu ya. Jadi kamu usahain ya, artinya utamain tuh ya dunia dari saya nih ya, mestinya kamu utamakan Allah saya nih daripada dunia ya gitu. Karena dipakai baju tadi baju mantel tuh ya yang lembut. Nah gitu itu ditegur gitu ya sama Allah tuh ya, asalnya asasa alayat dunia wabaka, maka Nabi Yahya tuh nangis gitu. Wana za'asuba, dan dibuka tuh baju mantelnya, supnya tuh wada'a ila makana alaih, dan dia kembali pakai apa yang dulu pernah dipakai. Balik lagi tuh pakai yang jelek tadi, yang kasar baju gitu. Ya, inilah zuhud ya Anbiya ya, zuhudnya para nabi-nabi itu ya, karena mereka tuh nggak pengen ya senang-senang di dunia. Itulah ayatnya yang Allah kata azhab basatai azhab datayibatikum fi dunia ya gitu ya. Azhab betum ya gitu ya gitu, tayyibatikum bil hayati dunya wa tanahamu biha gitu, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tuh azhabtum tayyibatikum, kamu telah ilangin
ya gitu, kesenangan kamu tuh di dunia. Iya, ya kalau tuh, ya orang-orang yang zuhud begini kalau dia tuh pakai tuh pakaian yang enak kayak kita begini ngapa gitu, nanti di sana Allah kurangin di surga tuh, ya dikurangin. Kenapa? Itu udah Nikmatin. tuh, ya. Jadi apa yang kita tuh nikmatin di dunia ini, ya gitu, nanti di sana bakalan dikurangin, gitu, ya. Ya kalau kita tuh, ya beramal tuh karena ria, ya nanti suruh dikurangin Allah. Kita beramal nih, kita kapan nih, kita ibadat supaya orang apa tuh, orang hormatin gitu umpama, ya kita ibadat nih supaya orang hormatin, kita jadikan orang yang gitu. Nanti begitu kita di sono di apa tuh, ya di akhirat kita nanya, ya Rob, mana pahala ibadat saya? Kata Allah, udah kan, udah dibayar. Bayar mana? Tuh dulu waktu lu pengen apa tuh, lu pengen dihormatin orang, udah kan, orang udah hormatin, ya, udah arak kita diarak kan itu bangga tuh, ya, diarak, ya, orang pada cium tangan, kalau kita tuh, ya, kan gitu, ya, orang kasih apaan tuh, itu kalau kita tuh, ya, ibadatnya tuh karena pengen gitu, nanti di sana tuh kalau di dunia kita tuh, ya, Allah kasih, yang berarti kita di sana udah gak dapet. Nah kalau umpama Allah nggak kasih kita di dunia, berarti di sana nggak dapat, di sini nggak dapat. Ya. Kan rugi kan? Rugi banget. Gitu, ya. Hanya kalau kita ibadah tuh jangan, ya, cari, ya, yang dikatakan ria tuh, cari perhatian orang, ya. Karena dengan adanya perhatian orang itu, ya, jadi ngurangin, gitu, ya. Nah itu, ya Allah bilang dulu ada apa tuh, tayyibatikum fil hayatin dunya watana amdum biha gitu, ya, betulnya jelas salah top itu, ya, kamu udah apa tuh, tidak gua habisin tuh kesenangan kamu. Hanya para ambia, para aulia tuh kan nggak ada yang senang itu, ya, semua susah semua kan, ya. Teman-teman contoh Nabi Sulaiman kalau kasih gitu yang kaya gitu, ya. Nah yang lain kan kagak gitu. Nah semua tuh, ya, nggak mau, ditawarin aja masih nggak mau itu. Nah inilah, ya, nah kezuhudan, ya, artinya mereka tuh nggak merasa bersenang-senang hidup di dunia gitu, karena mereka takut, ya, jangan sampai kurangan. Karena kalau kita dikurangin nikmat di surga dikurang, kayak apa tuh ruginya, gitu, ya. Dalam satu hadis kan, Nabi kata nanti gitu tuh orang yang di surga tuh masih merasa nyesel, ya, masih merasa nyesel gitu, padahal udah dapat nikmat banyak, tapi masih nyesel juga. Seneng apaan? Dia punya waktu tuh, ya, untuk belajar, tidak kerjain, itu yang nyesel banget kan. Ya, kayak gitu dulu ngomong dari kita masih muda apa gitu, ada satu kerjaan yang kita, kalau kita kerjain kita bisa, ya, tapi kita nggak mau kerjain. Nah, umpama udah ginari, ya, kita kan nyesel banget, coba duduk gitu, padahal tuh, ya, kerjaan yang gampang, gitu, ya, kerjaan yang gampang, tapi kita nggak kerjain. Itu kan biar ginari kan kita, berarti meskipun kita mau udah hidup senang apa gitu, karena ada satu kerjaan tuh umpama apa gitu yang kita nggak, ya, nggak bisa kerjain tuh, nggak gitu, ya, kita anggap remeh dah, kita anggap apa udah. Nah begitu kita udah tua begini, ya, umpama gitu kita coba dulu tuh kan gitu, ya, coba, ya, ada perasaan gitu. Nah di sore itu gitu juga kata Nabi itu ada sesuatu tuh, ya, nanti penyesalan tuh orang surga tuh merasa dia tuh rugi banget gitu, padahal gampang, kerjanya gampang yang gitu. Apa tuh, ya, dia nggak ikut belajar, nggak mau belajar itu, gitu, ya. Itu dinyesal banget gitu, ya. Padahal kan, ya, belajar itu kan perintah Allah, gampang. Memang disuruh ngapain? Cuma duduk doang, dengerin. Ya, disuruh ngapain? Ya, kan gitu. Ya, nggak disuruh jadi kita kalau belajar suruh jadi ustadz, jadi kiai, enggak. Gitu, ya, kan gitu, ya. Gitu. Gue mau jadi ustadz, jadi kiai, bulan, emang disuruh itu kagak, ya. Allah suruh tuh gunain waktu, gitu, ya. Jadi gitu, ya. Nabi katanya gitu kan, kun aliman, ya. Kalau bisa kamu jadi orang alim, kan gitu. Kalau bisa, ya. Karena nggak bisa, ya, muta'aliman, belajar, ya. Jadi kita nggak bisa, nah belajarlah,
gitu kan. Nah belajar gimana tuh ya, ada kalanya mustami'an kan gitu ya, dengerin aja dah habis ya, pegang kitab baca gua nggak bisa Dengerin aja dah. kan gitu. Nah dengerin aja, duduk dengerin kan gitu ya, mustami'an kan. Nah kalau itu juga nggak bisa, kupingnya udah budak ya, kupingnya udah budak ya, wakun mukiban kata Nabi biar senang aja. Cinta. Ya, ada orang belajar sono kita nyampur dan sono malah kuping pusing. Udah. Itu cuman orang ketawa kok ketawa. Itu kan orang mugibah. Iya. Gitu. Ya, jangan orang belajar kita keselin. Udah tua-tua masih belajar lah. Iya, kan gitu. Nah itu berarti bukannya orang yang senang itu, ya orang belajar. Justru kan yang gitu ya. Nah kita girang tuh. Nah ini ya, ini zuhudnya tuh ya. Ini lagi cerita zuhudnya orang-orang ya, para salafus soleh dan para ambiya di sini.